Halo Talavers. Hah? Riau bukan bagian dari Indonesia? Yang bener aja. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, baru-baru ini mengeluarkan statement kalau negeri jiran seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuat heboh. Ia mengatakan seharusnya Malaysia mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah Malaysia. Tentu saja, argumen tersebut langsung mendapat respon keras dari berbagai kalangan di tanah air. Apalagi perebutan wilayah antara Indonesia dan Malaysia bukan hal baru yang terjadi. Mungkin masih lekat di ingatan kita semua bagaimana Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi ke tangan Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional di tahun 2002. Terlepas dari hal tersebut, rupanya sang mantan Perdana Menteri ini menyimpan rahasia yang begitu mencengangkan mengenai harta kekayaan di usia tuanya. Pria bernama lengkap Tun Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad ini merupakan Perdana Menteri Malaysia keempat yang menjabat pada tahun 1981 hingga 2003 dan kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan 2018 hingga 2020. Sebelum menduduki jabatan pemerintahan, pria kelahiran 10 Juli 1925 ini terlebih dahulu menempuh jenjang pendidikan kedokteran di Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran Raja Edward VII Singapura. Namun nampaknya dunia kedokteran belum cukup memuaskan untuk membangun bangsa. Setelah malang melintang, ia kemudian aktif menjadi bagian salah satu partai terbesar di Malaysia, yaitu Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO. Sejak saat itu, keaktifannya dalam berpolitik mulai digeluti. Seiring berjalannya waktu, politisi yang akrab disapa Dr. M ini kemudian berhasil masuk ke kabinet. Sebelum akhirnya pada tahun 1976, Mahathir naik jabatan menjadi wakil Perdana Menteri dan akhirnya terpilih sebanyak 2 kali untuk menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri. Dalam masa kepemimpinannya di negeri jiran, Mahathir dikenal sebagai sosok pemimpin yang berhasil membawa kemajuan yang sangat pesat. Selain berkecimpung di dunia politik kurang lebih 40 tahun, ia juga dikenal sebagai pendiri dari perusahaan otomotif Malaysia Proton yang berdiri sejak tahun 1983. Sejak awal didirikan, Proton menjadi mega proyek yang berambisi mendominasi pasar otomotif Malaysia dengan cara memfokuskan produksi pada pembuatan mobil jenis MPV, sedan, dan city car. Dalam perjalanannya, Proton sempat mencatatkan angka penjualan fantastis dengan menguasai 74% pangsa pasar mobil baru di Malaysia pada tahun 1993. Gak cuma itu aja, pada tahun 1996 di bawah kendali Mahathir, Proton juga sempat berhasil menguasai saham mayoritas manufaktur otomotif yang berfokus dalam pengembangan mobil sport asal Inggris yaitu Lotus. Dengan pencapaian besar Proton yang sempat diraih, tentu saja perusahaan ini mampu menjadi pendorong utama pembangunan nasional di negeri jiran. Beberapa produk unggulan Proton yang sukses besar di pasaran bahkan sampai di Indonesia, mulai dari Proton Savvy, Gen 2, Saga, Suprema S, dan masih banyak lagi. Namun sayang, kejayaan Proton sebagai produsen mobil nasional Malaysia tidak dapat bertahan lama. Soalnya di tahun 2017, 49,9% saham perusahaan ini telah diambil alih oleh perusahaan otomotif asal Cina yaitu Geely. Kondisi kualitas produk yang dirasa masih belum cukup bisa bersaing lebih di pasar global hingga lilitan hutang perusahaan, diduga kuat menjadi alasan perusahaan tersebut dijual ke pihak asing. Selain sempat berkecimpung di industri otomotif, Mahathir juga diketahui pernah memiliki sektor bisnis lain yang menjadi sumber penghasilannya lewat kepemilikan saham sebesar 51% di perusahaan The Loaf yang menjalankan bisnis roti. Namun, usaha tersebut juga dikabarkan telah gulung tikar setelah 12 tahun beroperasi. Di samping itu, sebelum terjun ke dunia politik yang membesarkan namanya, ia juga telah menjalankan usaha klinik kesehatan dan pompa bensin. Dengan banyaknya sumber penghasilan yang didapat,
tentu saja membuat nama Mahathir melejit menjadi salah satu miliarder di kampung halamannya. Di mana total aset kekayaannya saat ini dikabarkan telah menembus 32 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 112 miliar rupiah per tahun 2019 lalu. Perlu kamu ketahui juga nih, kalau Mahathir juga memiliki seorang putra bernama Mohzani Mahathir yang nominal kekayaannya juga sangat fantastis karena menembus angka 305 juta US dollar atau jika dirupiahkan mencapai 4,5 triliun rupiah lebih berdasarkan data yang dirilis oleh Forbes, sekaligus menjadikan dirinya sebagai salah satu dari 10 orang terkaya di Malaysia. Wah, emang keluarga sultan nih. Meski usianya yang menginjak 96 tahun, kecintaannya pada dunia otomotif tetaplah masih terus mengalir. Bahkan ia masih terlihat aktif menyetir sendiri mobil miliknya, yaitu Pero 2 Ativa yang merupakan kembaran dari Daihatsu Rocky. Mobil yang banyak melibatkan insinyur Malaysia dalam proses pembuatannya ini dihargai senilai 200 jutaan rupiah di negeri jiran. Dapur pacunya mengandalkan mesin berkapasitas 1000 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 98 horsepower. Output mesin sebesar itu tentu berkat bantuan teknologi turbo yang menambah tenaga secara signifikan. Keunggulan lain yang dimiliki mobil ini juga terdapat pada fitur-fitur menariknya, mulai dari Advanced Safety Assist, Driving Assist, Blind Spot Monitor, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa kunjungan yang sempat dilakukan semasa aktif menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri, ia juga kerap menumpangi Mercedes-Benz S400 W222 berwarna hitam, di mana harga jual mobil tersebut berkisar 3 miliar rupiah lebih. Selain memiliki penampilan yang sangat menggoda, mobil langganan para kepala negara ini punya akselerasi yang mumpuni berkat tenaga sebesar 302 horsepower dari mesin 3000 cc twin scroll turbo yang sanggup melesatkan mobil ini hingga kecepatan maksimum 250 km per jam. Soal kenyamanan dalam berkendara yang dihadirkan mobil ini sih udah nggak perlu diragukan lagi, karena Mercedes-Benz S400 hadir dengan berbagai fitur hiburan menarik di dalam kabin. Dan bahkan untuk sistem keamanannya sendiri juga ada loh yang dibekali dengan bodi baja anti peluru maupun ledakan. Cuma sampai situ aja? Tentu enggak. Soalnya di garasi rumahnya juga masih terdapat beberapa koleksi mobil lainnya, seperti Fiat 500 yang menjadi mobil pribadi pertamanya. Lalu terdapat juga Mercedes-Benz S600 Cell, Mitsubishi Pajero Mini, hingga beberapa koleksi mobil buatan Proton, salah satunya Proton Persona, yang pernah dikemudikan langsung oleh Mahathir saat menjamu Presiden Jokowi ketika melakukan lawatan ke Malaysia di tahun 2019 lalu. Nggak cuman memiliki kendaraan roda 4 yang berlimpah, aset tak bergeraknya di sektor properti juga tak kalah menggiurkan. Diketahui penulis buku berjudul Dilema Melayu beserta keluarganya saat ini menempati hunian mewah di Kuala Lumpur. Di dalamnya terdapat beberapa spot menarik yang sangat menyejukkan mata. Mulai dari ruang keluarga, taman mini di tengah rumah, hingga ruang kerja pribadi. Selain itu nampak masih berdiri kokoh dan sangat terawat juga rumah masa kecilnya yang memiliki bentuk khas rumah adat Melayu. Tak jarang ia bersama sang istri kerap menyambangi rumah tersebut di sela-sela kesibukannya saat ini.